Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira dalam mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11. Hari ini kita akan membahas tentang pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau kita kenal dengan NPWP. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu NPWP dan apa fungsi dari NPWP. Kemudian siapa sih pihak yang harus membuat NPWP. Di video kali ini ada pokok pembahasan yang akan teacher jelaskan. Yang pertama yaitu untuk tata cara pendaftaran NPWP. Yang kedua, bagaimana sih bentuk NPWP, dan yang ketiga, bagaimana menghapus NPWP. Baik, yang pertama materinya adalah bagaimana tata cara pendaftaran NPWP. Kalian masih ingat NPWP itu apa? NPWP atau nomor pokok wajib pajak ini adalah kartu identitas si wajib pajak yang menjadi sarana administrasi dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, tentu NPWP ini untuk mendapatkannya kita perlu melakukan pendaftaran. Nah, bagaimana caranya? Hal yang dilakukan di sini yang pertama adalah melengkapi dokumen. Di sini dokumennya terdapat sedikit perbedaan antara wajib pajak pribadi dengan wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi di sini menyiapkan fotokopi KTP dan mengisi formulir permohonan NPWP. Sedangkan untuk wajib pajak badan, ya melengkapi dokumen seperti akte pendirian usahanya, kemudian fotokopi KTP para pengurus di perusahaannya, dan yang ketiga mengisi formulir permohonan NPWP. Setelah dokumen tersebut kita lengkapi, maka langkah yang kedua yaitu melakukan pendaftaran. Nah, Nanda, di sini pendaftarannya itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Bisa datang langsung ke KPP atau kantor pelayanan pajak terdekat, atau bisa juga kita melakukan pendaftaran secara online. Karena di sini Direktorat Pajak telah membuka fasilitas kepada wajib pajak yang ingin mendaftarkan NPWP-nya secara online. Nah, caranya gimana? Kalian bisa kunjungi saja website e-registration di ireg.pajak.go.id, kemudian buat akunnya, dan silakan lengkapi biodata sesuai dengan yang diminta di situs tersebut. Nah, setelah selesai melakukan pendaftaran, maka hal yang ketiga yang dilakukan yaitu menunggu adanya bukti penerimaan surat. Kemudian yang keempat, kita tinggal menerima NPWP serta surat keterangan terdaftar. Untuk NPWP dan surat keterangan ini akan dikirimkan oleh KPP ke alamat wajib pajak yang telah terdaftar melalui pos. Tentu setelah kita mendaftarkan NPWP ini, kita akan menerima NPWP tersebut. Bagaimana sih bentuk NPWP dan bagaimana cara kita membaca kode-kode yang ada di dalam NPWP tersebut. Kalian bisa lihat bentuk NPWP yang teacher lampirkan di samping. Nah, di sini NPWP itu terdiri dari 15 digit atau 15 angka untuk nomor NPWP-nya, yang mana untuk masing-masing digit ini memiliki makna tersendiri. Nah, teacher akan jelaskan apa sih makna dari 15 digit yang ada di kode NPWP tersebut. Kita lihat untuk dua kode atau dua digit pertama. Nah, ini adalah nomor identitasnya, nomor identitas si wajib pajak. Kemudian kita beralih ke 6 digit berikutnya. Ini adalah nomor registrasi kita atau nomor pendaftaran kita ke KPP atau melalui pendaftaran online tadi. Nomor urut kita nomor keberapa? Ini bisa dilihat di 6 digit kedua. Kemudian 3 digit yang berikutnya itu adalah kode KPP-nya atau kode kantor pelayanan pajak. Sedangkan 3 digit terakhir itu merupakan status apakah di sini bersifat NPWP pusat atau NPWP cabang. Kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu penghapusan NPWP. Nah,
Setelah mendaftarkan NPWP, ternyata NPWP ini juga bisa dihapus dalam kondisi tertentu. Nah, seperti apa sih golongan atau orang-orang yang bisa melakukan penghapusan NPWP dan keadaannya seperti apa bisa dilakukan penghapusan NPWP ini? Yang pertama, apabila wajib pajak pribadi telah meninggal dan dia tidak meninggalkan ahli waris atau warisan. Ini bisa dihapus NPWP-nya. Kemudian yang kedua yaitu wanita dengan status kawin atau menikah yang mana dengan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dengan suaminya. Kemudian yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi yang mana warisan tersebut telah siap dibagi. Kemudian penghapusan yang keempat bisa dilakukan ketika wajib pajak badan. Nah, di sini wajib pajak badannya atau perusahaannya atau badan usahanya telah dibubarkan. Kemudian yang terakhir, penghapusan NPWP ini bisa dilakukan jika BUT atau badan usaha tetap telah kehilangan status BUT-nya. Tentu kalian masih ingat BUT itu apa? BUT ini salah satu pihak yang harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. BUT adalah usaha yang dilaksanakan di Indonesia namun tidak berkedudukan di Indonesia. Ketika dia tidak menjalankan usahanya di Indonesia, maka itu disebut dengan status BUT-nya telah berakhir. Jadi NPWP-nya itu bisa dihapus. Oke, baiklah Ananda, itulah materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.